Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu lumpur petani Indonesia. Sahabat-sahabat petani yang berbahagia, di musim kali ini kami juga menanam varietas Impari 32. Sebagai petani milenial, kami juga penasaran untuk mencoba melakukan sebuah inovasi-inovasi atau percobaan-percobaan untuk mengetahui seberapa dampaknya uji-uji coba yang kami lakukan terhadap perolehan hasil tanam padi, khususnya ini Impari 32 yang sudah tidak diragukan lagi dari segi tonase. Untuk lahan kami di sini, kami mencoba melakukan proses pengoplosan yang kami lakukan dengan mengoplos Impari 32 yang kami oplos dengan logawa dengan prosentase atau perbandingan sekitar 5:2. Jadi 5 kilo benih Impari 32 kita mix dengan 2 kilo benih logawa. Apakah akan menambah jumlah karungan atau jumlah dapatnya gabah dari sisi kuantitasnya atau tidak? Nah, karena kita mendapatkan informasi bahwa logawa itu banyak katanya dapatnya. Nah, bagaimana kalau kita mix dengan Impari 32? Cuma logawa itu harganya murah karena nasinya itu perah. Setelah kita lakukan pengujian, maka didapat hasil panennya ternyata antara Impari 32 yang dimix dengan logawa dibandingkan dengan Impari mantap, ini selisihnya 60 kilo. Jadi lebih setengah kuintal. Kita tanam di luasan yang sama. Jadi luasan sawah ini sekitar 120. Kita bagi 2, 60-nya itu kita tanami Impari 32 yang dimix dengan logawa, 60-nya kita tanami Impari mantap. Jadi total luasnya adalah 1200 meter persegi. Yang 600 meter kita tanami Impari 32 mix logawa, dan yang 600 meter persegi lagi kita tanami Impari mantap. Dari segi karungannya itu dapatnya sama-sama mendapatkan 8 sak ya. Tapi ketika ditimbang tetap kalah sama Impari 32 yang dimix dengan logawa. Nah, ini biasa dilihat sendiri gabahnya ya tetap besar-besar nih ya, bulirnya besar-besar, tetap tidak mengurangi kualitas. Jadi dari segi kesimpulan, untuk Impari mantap itu masih kalah dari sisi tonasenya kalau dibanding dengan Impari 32. Menurut hemat kami, faktor dari kalahnya tonase Impari mantap itu adalah faktor malai. Jadi Impari 32 itu malainya lebih pendek dibanding Impari mantap. Kemudian dari pengisiannya jelas malai pendek itu lebih full sampai mangkal pengisiannya, sampai bernas-bernas, mentes-mentes gitu. Sedangkan Impari mantap yang panjang malainya, setelah kami melakukan pengamatan itu ada yang kopong dan juga walaupun terisi tidak semontok dari Impari 32. Selama proses perawatan memang ada sedikit kendala.
Untuk perkembangan padi Impari 32 yang dimix dengan Logawa itu alhamdulillah pertumbuhannya dari awal memang sudah bagus, tidak ada gangguan atau tidak ada kendala. Sedangkan Impari Mantap itu sempat terkena sundep. Jadi kita masih melakukan perawatan yang lebih ekstra dalam mengatasi serangan ulat atau penggerek batang yang sempat menyerang padi Impari Mantap. Padahal lahannya berdampingan sehingga dapat disimpulkan sementara bahwa Impari 32 itu memang lebih tahan terhadap serangan hama-hama termasuk serangan sundep kalau dibanding dengan Impari Mantap. Impari 32 malainya lebih pendek walaupun dimix dengan Logawa ya, tetap lebih dominan Impari 32-nya sehingga proses pengisian bulir pada malai-malai yang pendek itu lebih mudah. Sedangkan Impari Mantap ini malainya kan panjang-panjang. Nah, saya amati memang dari sekian banyaknya isinya malai tersebut ada bulir-bulir yang kopong. Kalaupun berisi itu tidak begitu mentes full kayak Impari 32. Kalau Impari 32 itu kan kayak montok-montok gitu. Sedangkan Impari Mantap ya biasa langsing-langsing aja. Itu mungkin yang menjadi salah satu penentu kalahnya tonase Impari Mantap terhadap Impari 32. Kesimpulan penting untuk padi Impari Mantap itu sebenarnya Impari Mantap itu bagus, bulirnya juga tidak kecil, besar, kemudian malainya itu panjang ya, cuma karena ini varietas baru ya, belum dapat kita informasinya dari yang bertani sebelumnya ya, sangat jarang ya kita temukan petani yang nanam Impari Mantap ini, sehingga kita masih tahapan uji coba. Nah, hasil dari uji coba ini dapat kita ambil beberapa kesimpulan bahwa kalau kita nanam Impari Mantap itu perawatannya harus betul-betul dijaga, utamanya ketika masa-masa vegetatif menuju generatif, karena rawan serangan ulat gitu. Ini pengalaman di lahan kami ya, di lahan lain mungkin juga berbeda gitu. Kemudian di masa pengisian itu yang betul-betul harus diperhatikan, jadi jangan sampai kekurangan unsur kalium gitu dan silika. Kalau dari ketahanan dari kerebahan, alhamdulillah saya akui sendiri ya, padi Impari Mantap ini tidak rebah, walaupun di kanan kiri itu banyak padi Impari 32 yang robek. Tapi semua itu berpulang kepada perawatan. Artinya selama musim tanam ini kami menghindari untuk menggunakan urea. Kami hanya menggunakan Ponska, dan ketika masa generatif kita melakukan penyemprotan, kita berikan kalium dan silika. Alhamdulillah tidak rebah. Untuk kesimpulan yang dapat kita tarik dari proses pengemikan atau pengoplosan Impari 32 dengan Logawa, sebenarnya tidak signifikan ada perubahan ya, sama aja. Kalau ini diperbandingkan dengan hasil di musim yang sama di tahun yang berbeda, walaupun ini bukan acuan, beda tahun tentu juga beda situasi, tapi kalau dari segi tonase itu jauh. Pada MT yang sama di tahun yang berbeda, tahun kemarin itu kami tanam di lahan ini full Impari 32, tidak kita mix, jadi asli Impari 32 itu kita bisa dapat hasil sampai 11 kuintal untuk luasan yang sama. Sedangkan untuk musim ini hanya dapat 7 kuintal, jadi turunnya sampai 4 kuintal. Walaupun memang faktor cuaca di musim kali ini ya itu sangat berpengaruh, jadi banyak padi itu yang tidak naik, artinya dia keluar malai tapi pendek, itu tidak naik ke atas ya. Ini yang menyebabkan turunnya hasil panen di musim kali ini. Jadi
di tahun 2021 kemarin, di musim yang pertama ini, dulu kita pernah dapat sampai 11 ya, tapi yang ditanam itu murni Impari 32. Dari beberapa uji coba saya melakukan pengemikan atau pengoplosan antara Impari 32 dengan MR219, Impari 32 dengan Ciherang, dan sekarang ini Impari 32 dengan padi Logawa, itu ternyata tidak menambah kuantitas atau karungan padi, tetap sama aja, malah tonasenya di sebagian itu yang turun. Ketika kita oplos dengan MR itu tonasenya turun, ketika kita oplos dengan Ciherang ya tidak ada kenaikan. Jadi kesimpulan yang dapat kami tarik adalah sebenarnya nggak usah dimik-mik aja lah, Impari 32 murni saja, kecuali ada kepentingan misalnya di musim MT3 itu rawan rebah misalnya karena curah hujan tinggi, mungkin bisa alasannya gitu. Tapi kalau di musim-musim yang aman-aman saja, yang seperti MT1 MT2 ini ya kita lepas aja, tidak usah di mik-mik jadi murni, itu lebih menguntungkan, hasilnya lebih banyak yang asli. Demikian, salam satu lumpur petani Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.